A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pagi hari yang cerah ini Al-Fakir Muhammad Dilan Nasuru akan mengisi waktu dengan membaca buku. Jadi teman-teman sekalian, saya akan membaca buku yang berjudul dengan Tasawuf Modern yang dikarang oleh Buya Hamka. Jadi langsung saja ya, saya akan langsung membaca. Oke, bye-bye. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Amin ya Allah. Jadi teman-teman, tadi sebelum kita juga membaca buku, kita harus dahulukan adab. Jadi ada adab-adab dalam membaca buku. Pertama, kita bertawassul atau bersolawat kepada Rasulullah SAW agar apa yang kita baca itu bermanfaat dan ada berkahnya. Kemudian kita tak lupa kita kirimkan, kita mendoakan kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita, tanpa kedua orang tua kita itu kita tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, sebenarnya kita kirimkan Al-Fatihah kepada pengarang, tapi saya tadi tidak mengirimkan sebab saya langsung meringkas daripada langkah-langkah sebelum membaca. Setelah kita kirimkan doa kepada kedua orang tua, setelah itu kita jadi sebelum tadi kita istighfar dulu, kemudian sholawat, kirimkan Al-Fatihah, doa kepada kedua orang tua kita. Kemudian kita membaca doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ditambahkan ilmu agama dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca Rabbi shrah li, doa dari Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya itu Rabbi shrah li, lapangkan dadaku, sadri dadaku, wa yassir li amri, selesaikan mudahkan urusanku ya Allah, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan mudahkan lisanku, mudahkan lidahku dalam bertutur kata. Ya. Kemudian kita membaca doa daripada doa yang diwasiatkan, yang dibacakan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abbas. Jika salah bisa dibenarkan ya. Jadi doa Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu kepada Sayyidina Abbas ibn Malik itu, Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma faqqihni fid din, ya Allah pahamkan agama untuknya, pahamkan agamanya kepadanya, berikan dia pemahaman agama. Wa 'allimni at-ta'wil, dan berikan pemahaman yang benar kepadanya. Karena ada juga yang paham agama tapi pemahamannya salah, disesatkan oleh syaitan, karena setan belum pensiun. Oke, itu tadi langkah-langkah sebelum kita membaca agar apa yang kita baca ada berkahnya. Kemudian saya langsung membaca ya, karena saya sudah tadi membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, bacaan saya sudah di pertengahan, bahkan sudah melewati pertengahan. Doakan semoga bacaan saya cepat tamat ya. Oke. Saya akan langsung membaca.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat semua, saya telah selesai membaca buku. Pas waktunya 15 menit. Jamnya ada di sana, bisa dilihat sahabat. Oke, sahabat-sahabat semua, saya tadi barusan membaca itu peringatan mati. Jadi kita di Buya Hamka, Profesor Buya Hamka memberikan kita nasihat agar senantiasa mengingat kematian. Jadi ada juga orang itu yang tidak sama sekali mengingat kematian, dan ada juga orang yang mengingat kematian dengan ketakutan, dengan kegemetaran, tapi tidak menggunakan akal. Ada juga orang yang mengingat kematian dengan menggunakan akal dan mengambil hikmahnya. Golongan yang pertama, golongan yang kedua, jangan sampai kita termasuk golongan yang pertama dan golongan yang kedua. Kita akan habis dan binasa. Kalau kita masuk pada golongan yang ketiga, kita mengingat kematian dengan menggunakan akal dan mengambil hikmahnya, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Kita dipesankan untuk mencari ridhonya Allah, dan Allah pun ridho kepada kita, dan kita selamat di dunia dan akhirat. Jadi itulah yang aku sudah sampaikan dari apa yang saya baca. Cuma itu yang kamu dapat dari 15 menit? Iya, cuma itu. Tidak semua yang kita baca itu bisa kita pahami. Makanya kenapa teman-teman semua yang membuat orang itu bosan dalam membaca buku, atau yang dulunya dia kuat membaca buku, tiba-tiba dia berhenti di tengah-tengah, itu ada 3 faktornya. Yang pertama, dia membaca buku karena dia tuntut dirinya untuk pahami semua apa yang dia telah baca. Padahal otak kita terbatas, nggak bisa. Sehingga dia berhenti. Karena dia nggak bisa memahami buku itu. Nggak bisa seperti itu. Faktor yang kedua, teman-teman sekalian, saya ingin menyambung nasihat daripada apa yang disampaikan oleh Ustadz Husain Basyaiban, bahwa ada beberapa tips agar kita bisa membaca buku. Rajin membaca buku atau tidak bosan membaca buku. Itu ada berapa langkah. Yang pertama, baca saja buku-buku sembarang, buku apa yang kita membaca, mau buku tentang masak, mau novel, sembarang apapun itu. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca, batasi waktunya 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit, diulangi dari awal. Kalau kurang dari 5 menit, diulangi dari awal. Yang ketiga, dari yang pertama, baca buku yang sembarang pun, sembarang semua buku apapun itu, baca saja. Dan yang kedua, jangan, waktunya dibatasi minimal 5 menit, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Dan jika lebih atau kurang, diulangi. Tips yang ketiga, itu setiap hari dirutinkan membaca. Ya, dipaksakan dirinya setiap hari membaca. Jika nanti dalam 1 hari itu waktunya tidak diisi selama 24 jam, dalam 24 jam tidak disisipkan dirinya untuk membaca buku, maka yakin dan percaya dia akan merasa tidak enak hati. Pasti dia akan ulang dari awal. Ulang dari awal deh, gagal. Jadi ada usaha ya. Karena marilah saya mengajak kepada seluruh teman-teman sekalian, kita punya waktu 24 jam. Kata Profesor Dr. M. Quraisy Shihab itu memesankan bahwa kita punya waktu 24 jam. Gunakan, sempatkan dirinya untuk membaca buku. Biar 5 menit, 15 menit. Sempatkan dirinya dengan membaca, wawasan kita akan luas. Dengan membaca, pikiran kita akan luas. Kosakata kita akan bertambah dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Mungkin cuma itu yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sehat-sehat semua, sahabat-sahabat semua, jaga kesehatan. Semoga dipanjangkan umurnya, kita semua dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan di dunia dan akhirat. Dan pesan saya terakhir, perbanyak sholawat ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholawat, karena kelak di yaumil qiyamah yang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni orang-orang yang banyak-banyak menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya tutup ya.
dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.